Pertanyaan mendasar kita sebagai manusia itu sebenarnya satu. Kita itu pengennya puas atau bahagia. Kalau jawaban kita adalah saya pengen puas, Ustadz. Nah, kalau mencari kepuasan, tidak perlu aturan. Karena kepuasan itu bisa didapatkan dengan mudah. Sampai perkara haram pun bisa mendatangkan kepuasan. Berapa banyak orang yang berzina itu puas. Berapa banyak orang yang menyombongkan dirinya dengan kekayaan, lalu petantang-petenteng di sosial media, di media mainstream nasional, ketawa-ketawa, terbahak-bahak, puas dia. Puas. Kalau memang kita nyarinya puas itu murah, puas itu recehan. Yang terpenting kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, puas. Tapi kalau jawaban kita bukan puas, kita pengen bahagia. Bahagia itu beda dengan kepuasan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya eksklusif, mahal. Makanya bahagia itu sampai para ulama mengidentikan pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah. Nanti colong dibaca, ini surat yang luar biasa. Para ulama mengatakan min alamati sa'adah fi suratil insyirah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada pada surat Al-Insyirah. Maka di ayat yang pertama surat Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadra. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Orang kalau sudah lapang dadanya, itulah bahagia. Dan bahagia itu menafikan depresi dan frustasi. Kalau puas, sangat mungkin dia frustasi dan depresi. Berapa banyak orang yang ketawa-ketawa tapi dia depresi. Di balik dia ketawa, dia harus menenggak pil supaya bisa tidur. Di balik dia ketawa terbahak-bahak, kemudian dia sering menangis saja dan merasa bahwasanya dia tidak punya teman. Padahal mungkin followernya jutaan. Karena puas itu selalu berakhir dengan frustasi dan depresi. Tapi kalau bahagia enggak. Bahagia itu selalu menafikan depresi dan frustasi. Kenapa? Karena orang kalau sudah bahagia itu dilapangkan hatinya oleh Allah. Nah, kalau orang sudah dilapangkan hatinya dan dadanya oleh Allah, apa yang bisa membuatnya sedih kalau hatinya lebih besar daripada masalah yang hadir? Apa yang bisa membuatnya dia frustasi kalau jiwanya itu lebih lapang daripada problem yang dia jumpai? Tidak ada. Lah bahagia itu identik dengan keimanan. Identik dengan keimanan. Orang yang semakin beriman ketika dia terus menata keimanan dia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti orang yang beriman tidak punya masalah. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di dunia ini tidak ada masalah. Tapi dengan keiman yang dia miliki, maka dia mampu menyelesaikan satu persatu masalah yang dia jumpai ketika Allah yang akan menyelesaikan setiap persoalan yang hadir pada hidupnya. Ketika dia betul-betul memperhatikan interaksi dia dengan Allah. Makanya salah satu nasihat terindahnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu apa? Ihfadillahi yahfadka. Kamu jaga Allah. Allah yang akan jagain kamu. Kalau kita pengen bedah, Allah itu menjaga kita itu artinya apa sih? Di antara maknanya para ulama itu menyampaikan salah satunya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu akan jumpai. Kita itu tidak bisa berdoa, ya Allah, jauhkanlah masalah dari hidupku. Tidak bisa itu. Karena memang hidup itu diciptakan untuk ada masalah. Tapi yang bisa kita lakukan itu berdoa itu apa? Ya Allah, kalau memang ada masalah dalam hidupku, maka jadikanlah pertolonganmu lebih besar daripada masalah yang hadir dalam hidupku. Wah, itu yang benar. Dan pertolongan itu ketika lebih besar daripada ujian itu identik kepada orang yang beriman. Tapi orang beriman tuh pasti dapat masalah, Ustaz. Iya, dapat masalah. Tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya. Orang kalau kemudian tidak beriman, ujiannya recehan. Tapi ujian recehan pun tidak bisa menyelesaikan. Coba kita lihat, mana negara yang paling frustasi dengan angka mati bunuh diri yang paling tinggi di negara dunia ini? Bukan Palestina, bukan Suriah, bukan pula Yaman. Negara-negara yang sedang berperang itu, yang saya sebutkan itu. Yang harusnya paling layak membuat mereka frustasi. Justru negara yang paling tinggi angka mati bunuh dirinya itu mana? Negara yang paling tinggi angka mati bunuh dirinya itu Jepang, Jerman, Korea. Loh kok bisa? Iya. Padahal teknologinya luar biasa. Betul, mereka puas. Tapi mereka nggak bahagia. Makanya apa? Sedikit masalah membuat mereka itu frustasi dan depresi. Dihujat, dibully 1-2 orang, stres. Putus kontrak, stres. Semuanya bisa membuat mereka stres. Kenapa? Ujiannya recehan, tapi karena tidak punya pertolongan dari Allah, ujian recehan itu pun menyempitkan hatinya dan dadanya.
Beda dengan orang Suriah, orang Palestina. Orang Palestina, orang Suriah itu ujiannya berat. Hidupnya bergejolak dalam perang. Tapi pernah nggak kita mendengar ada satu keluarga mati bunuh diri di Palestina? Nggak pernah kita dengar berita itu. Kenapa? Padahal ujiannya berat. Lebih berat daripada orang Palestina. Lebih berat daripada orang Korea dan orang Jepang. Memang ujiannya berat. Tapi pertolongan Allah untuk mereka itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Itu kuncinya cuma di situ. Beriman, terus beriman. Karena pasti dengan kita jujur dan tulus dalam beriman, sampai iman kita dibenarkan oleh Allah, maka Allah akan menyelesaikan ketika kita sudah tidak punya daya dan kekuatan. Allah yang akan turun untuk menyelesaikan masalah yang kita jumpai. Itulah yang kita harus mengerti. Wallahu a'lam bishawab.